Halo, gue Peter Agusino, gue mahasiswa dari Universitas Riau, jurusan Teknologi Pap dan Kertas. Jadi gue mau UAS nih sekarang. Jadi UAS gue itu harus bikin video. Nah, video gue itu penjelasan tentang pembuatan NaOH dengan elektrolisis. Nah, jadi sebenarnya dalam pembuatan NaOH itu yang secara elektrolisis jadi terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu sel diafragma, sel membran, dan yang ketiga itu sel merkuri. Jadi gue dapet yang bagian kedua. Bagian kedua kan sel membran tuh. Nah, jadi sekalian gue menjelasin, gue kasih tunjuk bagiannya dari sel membran itu. Jadi bagian-bagian dalamnya sel membran itu seperti ini. Ada katoda di sebelah kiri, ada anoda di sebelah kanan, dan pemisah dari kedua katoda dan anoda itu yaitu ion exchange membrane. Nah, fungsi dari ion exchange membrane ini yaitu mencegah ion negatif itu supaya dari bagian katoda masuk ke bagian anoda. Nah, jadi dia mencegah fungsinya tuh. Dan juga fungsinya itu mencegah ion OH- ke ruangan anoda, sehingga pembuatan NaOH nanti tidak bercampur dengan larutan garam. Dan di bagian katoda terdapat input untuk masukkan cairan. Begitu juga dengan anoda. Pada bagian katoda, inputnya itu brine atau garam. Di bagian anoda, inputnya itu yaitu water atau air H2O. Nah, setelah cairannya itu masuk, sel membran itu diberikan arus DC supaya sel membran ini dapat berfungsi atau beroperasi. Nah, di dalam membran selnya itu terjadi reaksi. Di anoda kan yang dimasukkan itu kan garam. Nah, garam itu kan NaCl. Nah, Cl- dari NaCl ini teroksidasi menjadi Cl2. Sedangkan ion Na+ nya itu kehilangan pasangan dan menjadi ion bebas. Pada bagian katoda, feed yang masuk itu kan air. Nah, ion H+ dari H2O akan tereduksi menjadi H2. Sedangkan OH- kehilangan pasangan. Nah, karena ion Na+ dan OH- negatif ketemu, maka dari sinilah larutan NaOH itu terbentuk dengan konsentrasi rendah atau encer. Biar lebih mudah dimengerti, nih gue bikin reaksi sederhananya, yaitu pada bagian anoda ionisasi NaCl menjadi Na+ dan Cl-. Dua Cl- itu terbagi dari Cl2 dan 2 elektron. Pada bagian katoda terjadi ionisasi H2O menjadi H+ dan OH-. 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Jadi pembentukan garamnya itu Na+ tambah OH- menjadi NaOH. Reaksi elektrolisis larutan garam secara keseluruhan dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi dari keseluruhan pembentukan NaOH terdapat 2 produk sampingan, yaitu Cl2 dan H2. Jadi pembuatan NaOH sebenarnya begitu aja. Tapi konsentrasinya kan masih rendah karena NaOH itu kan masih banyak mengandung air. Untuk membuat NaOH itu lebih pekat lagi, maka digunakan evaporator. Jadi untuk kandungan airnya itu akan diuapkan. Ini gue tunjukin diagram alir pemekatan larutan NaOH-nya. Nah, jadi di sini ada evaporator multiple stage dan di sini evaporator single effect. Pertama-tama, untuk memekatkan NaOH itu NaOH yang baru saja dielektrolisis sel membran diuapkan pada evaporator multi effect nih yang ada 4 E1, E2, E3, E4. Nah, jadi dari 30% itu pokoknya NaOH yang encer itu dimasukkan ke evaporator, diuapkan menggunakan steam sampai 4 stage. Sebenarnya multiple effect ini untuk perekonomian aja sih, maksudnya itu untuk lebih menghemat penggunaan steam. Nah, jadi setelah sudah melewati 4 stage evaporator, jadi larutan NaOH yang baru dievaporasi itu diendapkan pada bagian D. Bagian D ini fungsi untuk pengendapan atau pengkristalan. Nah, untuk mendapatkan larutan NaOH yang lebih murni atau lebih bersih, maka digunakan penyaring pada bagian PF, penyaring. Nah, kemudian tadi kan larutan NaOH itu 30%. Setelah melewati evaporator multiple effect ini, dia akan menjadi kira-kira 50%. Setelah itu, kita masih bisa memekatkan larutan NaOH itu menjadi 70% lagi. Jadi menggunakan larutan single effect ini. Yang membedakan antara single effect dengan multiple effect ini, multiple effect ini menggunakan steam.
yang kira-kira tekanannya masih rendah. Sedangkan pada single effect ini menggunakan kira-kira steam dengan tekanan 500 sampai 600 kilopascal. Nah, jadi pada evaporator single effect ini kira-kira larutan NaOH itu airnya sampai 1% aja. Oke teman-teman, jadi kira-kira pembuatan NaOH dan pemekatan NaOH kira-kira begitu aja. Jadi kalau misalnya gue ada kesalahan pengucapan atau kesalahan penjelasannya, gue mohon maaf. Jika ada kesalahan, tolong dibenarkan. Nah, jadi kira-kira begitu aja video penjelasan dari gue. Gue Fitri Agustino, thanks.